Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat hukum, selamat berjumpa kembali di podcast Ngopi, Ngobrol Pintar seputar hukum. Perkenalkan, saya Noval Arifin sebagai host pada pagi hari ini akan memandu kegiatan perbincangan kita dengan bapak-bapak paralegal. Sobat hukum itu seperti secangkir kopi. Jadi kalau tahu takarannya maka rasanya nikmat, ya. Luar biasa. Maka dari itu kita akan membahas topik yang sedang hangat dibicarakan di masyarakat dan penting untuk diketahui, ya, yakni tema kita pada pagi hari ini adalah bukan pengacara tapi bisa bantu kasus hukum di desa. Kok bisa? Untuk itu pada pagi hari ini kita kedatangan dua narasumber hebat dari Desa Batu Kumbung. Yang pertama, narasumber pertama Bapak Idham Khalid. Ya, Pak. Selaku Kaur Tata Usaha dan Umum. Ya. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah, sehat Alhamdulillah walafiat. ya. Hujan-hujan gini masih semangat Pak ya. Oh, harus semangat, Pak. Luar biasa. Ya. Kemudian narasumber kedua adalah Bapak Junardi Sunarwan. Beliau adalah Kepala Dusun Batu Kumbung Daya. Nggih. Betul Bapak ya? Nggih. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah. Nggih. Batu Kumbung aman ya? Alhamdulillah. Ada banjir Pak? Enggak, Aman. alhamdulillah aman. Alhamdulillah, luar biasa. Baik, sobat hukum, ketika kita semisal lagi duduk-duduk di teras ya, tiba-tiba didatangi oleh seorang ibu yang membawa laporan polisi ya tentang kasus sengketa waris. Kira-kira kita pusing nggak ya? Oh pasti pusing kan? Ya, maka dari itu pada pagi hari ini kita akan mengupas bagaimana sih para bapak-bapak paralegal kita ini akan memberikan pengalamannya ya agar kasus-kasus seperti tadi bisa diselesaikan secara lebih mudah, murah dan cepat ya. Baik, untuk bersingkat waktu langsung saja saya ke Bapak Idham ya. Oke, siap, Pak. Oke. Bisa dijelaskan Pak Idham, apa sih paralegal dan perannya di desa itu seperti apa? Jadi paralegal itu adalah sebuah bukan penegak hukum ya. Kami ini bukan pengacara, kami adalah non litigasi. Jadi kami ditugaskan untuk menjadi penengah nanti di sana, penengah di dalam suatu mediasi atau negosiasi. Nah, kami membantu masyarakat untuk memberikan edukasi tentang hukum gitu Pak. Nah, jadi nanti untuk masyarakat yang misalnya contoh kayak tadi kan, ya, contoh kayak ibu-ibu tadi misalnya dia datang tiba-tiba membawa surat dari Laporan surat laporan seperti itu. Nah, jadi nanti masyarakat atau masyarakat umum ini bisa datang ke Pos Bankumdes, Desa Batu Kumbung tempat kita berada. Di situ ada kita buat suatu ruangan. Jadi ruangan itu namanya kita namakan di sana itu Balai Mediasi. Jadi Pos Bankumdes, Desa Batu Kumbung, Pos Bankum, Desa Batu Kumbung, Balai Mediasi. Jadi di situ itu tempat kita mediasi Pak. Jadi kayak meja kayak gini. Nanti di situ kalau misalnya ada yang bersengketa tanah seperti itu, kita bisa mengundang kedua belah pihak dan kita menjadi mediator. Oke. Nah, tentunya di situ ada Bapak Kepala Desa yang jadi penanggung jawab kami di situ sebagai yang sudah NLP lah di situ. Oh, Non litigation pacemaker. ya. Ya. Baik. Jadi di samping
tugas-tugas administrasi Ya. desa juga ada tugas mulia ya. Ya, pelayanan lah, tetap pelayanan terhadap masyarakat. Hukum terhadap masyarakat Ya. ya, dan tempatnya juga Sudah disediakan disiapkan. secara khusus ya, Iya. jadi masyarakat mudah mengakses ya. Mudah. Oke, sangat luar biasa ya Pak Idam ya. Kemudian Bapak Junardi ya, Janardi, Pak. Janardi, Nggih. maaf. Ini di desa kita ini, khususnya di desa Batu Kumbung ini, itu tuh paling banyak itu kasus apa sih Pak? Sebenarnya kita di Desa Batu Kumbung itu biasanya itu yang banyak itu kasus sengketa tanah waris, terus biasanya kasus rumah tangga, terus kasus maling gitu, sama apa kemarin, apa yang banyak itu kemarin? Yang Pernikahan ini. Iya, pernikahan Ya, dini. Pernikahan Iya. pernikahan dini kemarin. Oke. Tapi alhamdulillah pernikahan dini sudah mulai bisa kami tekan gitu untuk pernikahan dini. Oke, berarti itu yang paling dominan ya. Paling dominan. Mungkin ada kasus-kasus lain, tapi yang paling sering Yang paling sering itu. dilaporkan ke desa itu ada 3 itu ya. Iya. Ada sengketa waris, kemudian Rumah pernikahan tangga. dini, dan KDRT. 4. Oh, 4 ya. 4. Oke. Ada apa namanya? Pencurian gitu. Oh, pencurian juga. Oke. Kasus waris. Kalau yang KDRT alhamdulillah sudah bisa dari 2022 lah mungkin ya. Sudah sangat-sangat tipis Pak kalau KDRT. Oh. Sudah hampir tidak ada kasus kalau di Batu Kumbung kalau Berarti KDRT-nya. penanganannya tepat ya. Iya. Iya. Kalau di KDRT. Itu strateginya seperti apa itu bisa menurunkan tingkat? Kalau KDRT ini karena di Batu Kumbung Pak, selama saya bertugas ya, Ya. saya masuk di Batu Kumbung 2024. Kalau yang saya lihat itu pemerintah desanya itu sering melakukan sosialisasi tentang hukum misalnya gitu Pak. Oh. Sama kayak misalnya kayak contoh misalnya kayak di narkoba misalnya gitu. Itu setiap tahun tetap ada. Oke. Sosialisasi tentang narkoba seperti apa. Nah, terus misalnya sosialisasi tentang pernikahan dini ya. Pernikahan dini itu emang kita undang narasumber yang memang sudah punya apa namanya itu? Kompetensi ya. Ya, punya kompetensi di situ misalnya kayak KUA. Oh. Ya, kayak khusus untuk KUA. pernikahan dini ya. Ya, KUA setempat kayak gitu. Nah, misalnya kalau masalah kesehatan, penyakit-penyakit menular, itu kita sudah gandeng puskesmas di sana. Oke. Kita juga sudah bekerja sama sama Poltekkes, Kemenkes Mataram. Nah, itu juga nanti bisa jadi narasumber kayak gitu. Oh, jadi sudah Jadi tetap banyak- ada sosialisasi. tetap ada sosialisasi. Tetap ya? ada sosialisasi. Oke, itu berkala dan Itu tiap ya, tahun ada tetap ya? setiap tahun ada. Oh, Setiap iya, tahun iya. ada. Jadi ini pengaruhnya terhadap tingkat kekerasan terhadap rumah tangga itu bisa menurun drastis Iya, ya. karena kita buat apa namanya itu kita bangun kesadaran dari situ. Kesadaran masyarakat. Kesadaran ya. masyarakat. Oh, baik. Kembali ke Pak Janardi ya. Nggih. Selaku kepala dusun nih Pak. Nggih. Ya. Iya, kepala dusun. Basit langsung bersentuhan ini kan. Ya. Kalau Pak Idham kan di kawannya. Nunggu di kantor. Iya. Oke. Pengalaman nih Pak menyelesaikan kasus yang paling sulit Pak. Biasanya Di kasus dusun tuh. warisan biasanya, Pak. Tanah waris, sengketa tanah waris. Oh, sengketa tanah waris, baik. Biasanya untuk kasus sengketa tanah waris itu biasanya seperti ada ini 2 saudara. Oh, udah saudara kandung ya? Iya, Saudara kandung. saudara kandung. Nah, katakanlah si A sama si B itu sudah bertahun-tahun bersengketa belum bisa selesai. Oh. Nah, dan alhamdulillah sewaktu saya menjabat itu mereka itu kasusnya itu saling menutupi akses untuk masuk ke lokasi kebun akses jalan. masing-masing. Lokasi kebun masing-masing. Oh, jadi kebunnya ini bersebelahan, Pak. Nggih. Oke. Ada 2 kebun sebenarnya. Oh, Ada 2 kebun. Satu depan, satu belakang. Iya. Oke. Ada tanah kebun sama ada tanah sawah. Oh, berdampingan tanah kebunnya. Enggak, Sawahnya. beda. Oh, beda tempat. Ah, iya. Nah, tapi kan karena 2 bersaudara, tanah kebun dibagi 2, tanah sawah dibagi 2. Oke. Nah, si A ini
dapat kalau di tanah kebun dia dapat di pinggir jalan. Oh, Ya. ya. Terus kalau di tanah sawah si A dapat yang di dalam, Oh, si A dapat. Mm-mm. Oke. si B yang dapat di Pinggir jalan. Cukup adil saran saya. Nah, tapi itu permasalahannya mereka tidak waktu pembagian waris mereka tidak buat jalan akses. Oh, Karena mereka berpikir mereka berdua itu bersaudara, Tidak akan ada masalah. tidak akan ada masalah, maka akan aman-aman saja. Iya, Nah, tapi seiring berjalannya waktu itu karena mungkin ada kesalahpahaman antar ipar-iparnya itu. Oh, antar ipar. Kesalahpahaman. Nggih. muncullah Nah, konflik mulai di situ. muncullah konflik di situ, mulai dari akses yang semula bisa mereka lewat tanah saudaranya masing-masing, mereka saling tutupin. Oh, mereka sering tutup. Jadi Nggih. saling kunci ya, nggak bisa masuk ya. Nah, Nah. sampai akhirnya kita mediasi lah. Nah, kita Mediasi di mediasi kantor desa. tingkat Tingkat dusun. dusun. Oh, dekat dusun dulu. Nah, di tingkat Oh, dusun. Kekeluargaan jenjang, dulu, Pak. jenjang ya. Kekeluargaan dulu. Dan, Oke, dan itu karena mereka berdua bermasalah kan, mereka itu tidak mau ketemu. Oh, Nggak mau teguran, ketemu. nggak teguran ya. Iya, Oke. ketemu pun tidak mau. Oh. Sampai akhirnya kita sebagai kepala dusun Ya, bolak-balik. bolak-balik Oh, sampai harus sampai kalah ya. sampai 3 kali Iya, kita bolak-balik. Hmm. Sampai akhirnya terbentuklah sebuah kesepakatan lah gitu. Oh, di situ. Di situ terbentuklah sebuah kesepakatan bahwa di tanah kebun kita buatkan akses jalan, dan di tanah sawah juga kita buatkan akses jalan, Iya. dan untuk jalannya itu milik bersama. Oh. Yang di tanah kebun mungkin Milik milik bersama. Milik bersama. milik tanahnya itu pun diganti sama-sama setengah. Oke, sama-sama setengah. Ya. Biar ada akses ini Iya, ya. iya, biar ada akses, dan jalan. kita Biar nggak buatkan saling menutupi. Iya, iya. dan kita buatkan surat perjanjian di desa. Itu, Alhamdulillah. Diakui ya sama kedua belah pihak ya. Mm-mm. Dan ada saksi-saksi di sana ya. Itu yang menginisiasi Pak Janhardi ya selaku ketua dusun Alhamdulillah. ya. Nggih. Wah, luar biasa. Jadi masalah yang pelik bisa Ya. dipermudah jadinya gitu Nggih. ya. Oke. Sama ada satu lagi, Pak. Iya, iya. Itu ada yang datang melapor ke rumah bahwa tetangganya itu membangun apa namanya dapur atau dapur. bangunan Ya. mengenai bagian wilayah Oh. si pelapor, katanya. Berarti lahannya pelapor apa? Ya, itu menurut laporannya. Iya, iya. Nah, sampai akhirnya kita mediasi di dusun, dan sampailah kita mendatangkan pihak BPN. Kita ukur Ulang. ulang bersama Pak Babinsa sama Babin Kamtibmas juga. Dan ternyata setelah diukur ulang malah tanah si pelapor ini yang Lebih. bangunan si pelapor ini yang lebih ke tanah Orang yang terlapor. Ya, seperti itu. Seperti Baik, itu. baik. Tapi alhamdulillah sudah selesai Iya. sekarang. Iya. Itu sebagian kecil ya kan, antara kasus-kasus yang lain ya. Iya. Pak Gus, Bagian ya. kecil yang bisa Baik. diselesaikan di tingkat dusun, Pak. Di tingkat dusun, Ya, ya. di tingkat dusun. Iya, ya, baik, baik. Saya kembali ke Pak Idham ya. Iya. Pak Idham. Iya. Jadi kalau mengenai kasus-kasus hukum nih, Nggih. itu kebanyakan masyarakat ini dia mintanya diselesaikan di desa atau langsung ke aparatur hukum. Kalau yang penegak hukum, sorry. kalau yang selama ini ya Pak, kalau yang selama ini saya lihat ya, memang ada aja yang Pak yang lapor kemarin yang kasusnya itu salah satu kasusnya itu pencurian Pak. Pencurian itu dia pencurian kecil sih Pak sebenarnya. Iya. Pencurian tabung gas. Oke. Jadi karena si korban ini ingin membuat suatu pelajaran untuk si pencuri ini, jadi dilaporkanlah ke pihak Kapolsek gitu Pak. Jadi emang dia langsung ke Kapolsek kemarin Oh, sih. langsung ke Kapolsek. Ya laporan itu langsung ke Kapolsek. Cuman
Kapolsek lagi kan konfirmasi ke kita gitu. Oh, balik lagi sebenarnya ya. Balik lagi konfirmasi ke Konversi ke desa. Babin Kamtipmasnya kan. Babinkamtibmas di desa, Bisa ya. ndak ini diselesaikan secara mediasi atau negosiasi dari pihak keluarga, gitu, baik. pihak keluarga si pencuri sama si Yang korbannya. ya korbannya gitu. Karena memang mereka ini satu warga gitu Pak. Oh, Malah satu dusun. satu dusun. Malah satu dusun, ya. Tapi kan karena memang niatnya si pelapor ini untuk memberikan efek jera gitu. Nah, setelah kita pertemukan kedua belah pihak yang tadi di tingkat desa, kita lakukan mediasi dengan kedua belah pihak. Ya. Alhamdulillah ketemu solusi. Si pelapor mau mencabut laporannya dari Kapolsek itu Pak. Jadi alhamdulillah sudah tapi dengan satu syarat dibuatkan surat perjanjian dan segala macam. Dan ada ganti rugi mungkin ya dari pihak. Iya korbannya. ada ganti rugi dan memang setelah ditelusuri emang Pak dia karena si pencuri ini emang ada indikasi dia pemakai narkoba. Oh. Jadi emang di situ tertera di surat perjanjian itu disuruh untuk direhab. Ada syaratnya untuk merehab si pencuri ini agar nanti masa depannya bisa bagus dan tidak terulang lagi pencurian lagi kayak gitu. Oh, gitu ya. Nah itu salah satu kasusnya lah gitu Pak. Oh, Kalau kasus. ya. Berarti salah satu kasus yang dibawa ke aparat Ya, hukum. ya. Kalau yang lain-lain masih bisa. Kalau yang masalah tanah waris, tanah sengketa itu lebih banyak dia ke desa langsung berkonsultasi. Oh, ini. Karena kita ini ada buat salah satu contoh pamflet gitu Pak. Oke. Nah ini pamflet ini, Bagus banget ya. jadi pamflet ini kita udah taruh di situ udah ada layanan tanah waris, tanah hibah, tanah wakaf, tanah sengketa gitu. Jadi nanti kalau ada masyarakat yang kebingungan apa segala macam itu bisa dia datang ke kantor desa, bisa bertanya langsung ya gitu Pak. Bagaimana nih kalau saya mau bagi waris? Kalau atau saya mau hibahin tanah atau saya mau wakafin tanah apa? Oke, gitu. jadi masyarakat ini tidak kebingungan jadinya Iya. ya. Mana yang bisa diselesaikan di desa, mana yang dibawa aparatur penegak hukum misalkan. Kecuali kalau misalnya sekarang kita udah mediasi nih Pak nih, Iya. udah mediasi 1 kali, 2 kali, 3 kali udah memang udah ndak bisa terselesaikan di situ, baru kita arahin ke LBH dan segala macam gitu Pak. Step selanjutnya ya. Iya, step Tapi kebanyakan selesai di Alhamdulillah. pos bakumdes itu ya. Iya, alhamdulillah. Baik. Ini kreatif sekali ya, saya baru tahu ini di desa Batu Kumpul Ada 2. flyer Nah, memang di sini memang kita udah taruh di situ Pak. Oke. Tanpa biaya, bebas biaya lah, gratis. Gratis ya. Ya. Satu lagi Pak Idham, Iya, Pak. samping kita memiliki informasi dalam bentuk flyer dan sebagainya, Iya, Pak. apa ada informasi-informasi lain untuk mempermudah masyarakat ini agar dia melapor ke desa saja, menyelesaikan informasi ke desa saja gitu, supaya termotivasi lah gitu. Iya Pak, kebetulan kita sudah aktif di sosial media juga Pak ya. Oh, Jadi sosial kita media. aktif di website, TikTok kita sudah ada, di Instagram juga sudah ada gitu. Jadi di beberapa grup yang ada di Desa Batu Kumbung seperti ada contohnya ada satu grup Desa Membangun itu emang itu di situ kita input semua. Iya. Jadi pembesar terus tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di semua dusun itu kita input di satu grup itu. Oh. Nah, pas ada informasi terbaru kita sebar di sana. Oh, jadi semua bisa mengakses informasi. Semua bisa mengakses informasi. Dia membuka website bisa, membuka Instagram bisa, TikTok bisa, terus di YouTube juga bisa. Oh. Kita YouTube juga ada. Iya. Informasinya seputar layanan-layanan hukum ini. Layanan hukum dan pokoknya semua layanan yang ada di desa. Di Desa Batu Kumbung ya. Semua pelayanan yang ada di Desa Batu Kumbung gitu. Baik. Oke. Menarik ya, jadi semakin berkembang ya kita ini ada informasi baru. Oke, saya menuju kembali ke Pak Janardi ya, terkait dengan penyelesaian kasus hukum di dusun ya yang di Desa Batu Kumbung terutama. Di samping mediasi Pak, ada tidak layanan lain yang diberikan selain mediasi, kemudian upaya preventif mungkin di masyarakat seperti di desa kan tadi ada
promosi-promosi dan sebagainya diinformasikan melalui pamflet di dusun ini ada nggak Pak? Oh, kita di dusun alhamdulillah ada grup WA-nya juga. Oh, ada ya, semua dusun ada. Setiap dusun kita ada grupnya. Di situ kita masukin semua tokoh masyarakat. Hampir tanpa terkecuali mereka meskipun masih remaja pun ikut masuk ke dalam grup. Ya? Oke. Termasuk kita juga selain mengumumkan lewat grup WA, kita juga biasanya mengumumkan apa kegiatan di desa, apa informasi dari desa itu lewat kegiatan zikir kelompok, terus kadang lewat speaker masjid. Oke. Ya, Iya. jadi 3 perantara itu kita pakai. Iya. Jadi di samping tadi ada mediasi, ada edukasi hukum juga Iya, iya. oleh grup-grup, kemudian ada penyuluhan juga mungkin ya seperti Oke, yang ada disampaikan Pak Ilham tadi ya di dusun ya. Jadi gayung bersambut, jadi program di desa dan dusunnya berjalan ya. Iya, Ada betul. berapa dusun Pak di sana? 11 11 dusun 11 ya. dusun. Oh, jadi semua 11 dusun dengan total jiwa yang sampai saat ini 7.800 sekian. Oh, Jiwa. 7.800 jiwa ya. Jiwa. Nggih. Cukup padat ya Pak ya. Cukup cukup besar. Iya. Dan memang Batu Gonggongnya terkenal desa wisatanya ya Pak ya. Alhamdulillah. Desa wisata ya. Nggih. Jadi, Ya, kolam Iya. Desa kolam wisata. renang. Oke. Selanjutnya nih Pak Diham, Nggih, Pak. terkait dengan bagaimana sih warga itu apa namanya mencari bantuan hukum ini, kira-kira yang awam-awam nih kan Iya, ini iya. kan masyarakat nih kadang-kadang dia kan Iya. tidak semua apa ya bisa teredukasi secara utuh lah. Iya. Kita juga seperti kita bapak petani dan sebagainya ini kan bagaimana dia cara mudah untuk memperoleh bantuan hukum kita di pos Bakumdes yang ada di Batu Kumbung ini. Ya, baik Pak. Hmm. Jadi ada di sela-sela kita sosialisasi itu terkadang kita kumpulkan juga para RT, Pak. Para RT, para linmas, nah, tentunya di situ para kadus juga. Jadi di situ kita menyampaikan informasi. Jadi di situ kita untuk menyampaikan informasi terkait masalah hukum, terkait masalah yang lain. Iya. Itu nanti masyarakat itu dari yang paling bawah itu Pak, dia bisa ke RT. Jadi RT ini kan memang dia bersebelahan banget sama warga kan. Jadi kalau misalnya nanti warga lah misalnya gitu, misalnya dia disabilitas atau keterbatasan lah misalnya gitu Pak. Jadi dia bisa ketemu sama RT-nya masing-masing dulu. Oke. Pak, saya ada laporan nih, ada keluhan atau apa gitu. Nah nanti RT ini melapor ke kepala dusun. Oke. Kepala dusun baru dia ke desa. Oke. Nah, baru nanti kalau misalnya si warga ini memang benar-benar ndak bisa hadir, ndak bisa hadir ke balai mediasi yang kita sediakan itu, kita yang turun Pak. Oh. Kita yang turun untuk memediasi itu sudah beberapa kasus itu sudah sering sekali Pak. Jadi Pak Kades itu didampingi sama para legalnya itu memang turun ke warga untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di warga gitu. Oh, langsung turun jemput Jadi bola, memang benar Pak, ada sebagian masyarakat itu memang dia ndak sangat mau, awam sekali ya. sangat awam dan memang ndak tahu bagaimana caranya untuk ke kantor desa itu seperti apa Iya, prosedurnya. apa yang harus lakukan gitu kan bingung ya kadang-kadang ya. Padahal kan kalau misalnya dia ke kantor desa sih sama aja sebenarnya kan penyampaiannya. Cuman kan kalau yang ke kepala dusun, terus ke RT, sebenarnya itu kan perpanjangan kepala desa kan. Oke. Jadi memang informasi yang ada di desa itu memang harus nyampe ke masyarakat. Oh, begitu. Masyarakat awam Pak. Jadi masyarakat ini memang harus benar-benar diperhatikan modelnya kayak gitu. Jadi tinggal dia ke RT, mereka ke RT. Kalau misalnya mereka lebih dekat rumahnya atau tempat lokasinya ke kepala dusun, tinggal mereka ke kepala dusun. Nanti kepala dusun yang menyampaikan ke kepala desa gitu Pak. Oh. Baru nanti kepala desa yang menugaskan lah modelnya gitu. Bagaimana sih ini kasusnya? Bagaimana kasusnya? Nah kalau misalnya kedua belah pihak misalnya sengketa tanah lah gitu Pak. Kedua belah pihak misalnya keterbatasan untuk datang ke balai mediasi desa Batu Kumbung. Iya.
kita yang turun untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Kalau bisa terselesaikan, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya memang benar-benar tidak bisa selesai sama kita, baru kita arahkan ke pihak-pihak selanjutnya gitu modelnya. Jadi kebanyakan bisa dengan ini ya, dengan diselesaikan. Alhamdulillah. Di tingkat desa ya. Iya. Karena memang kalau di Batu Kumbung itu masih kekeluarganya itu masih kental sih saya bilang, Pak. Oh. Masih kental enggak? Faktor juga ya, faktor Ya, utama ya. kalau mungkin di kota-kota mungkin kan masih agak ini, cuman kalau di Batu Kumbung masih Pak. Masih bisa diajak duduk bareng lah gitu. Okay. Kayak model kita ini podcast ngopi ya gitu kan. Iya. Oke. Jadi apa namanya? Menarik sekali ya cara mudah masyarakat untuk mengakses bantuan hukum dari paralegal ini ya. Oke, jumlah paralegal di sana berapa, Pak Idam? Saat ini baru saya, Pak Janardi, Sama Pak Piin ya. Pak Kades ya termasuk paralegal lah juga kan, walaupun dia non tiket. Yang kemarin yang tahap kedua, yang pelatihan paralegal yang kedua itu baru masuk satu lagi. Oh, satu ya. Jadi insya Allah kalau lulus ya bertiga jadinya, berempat jadinya Pak sama Pak Kepala Desa. Oke. Saya ke Pak Kades nih, Pak Janardi. Pengalaman kemarin Pak diklat paralegal ini bagaimana Pak? Sebelum dan sesudah, mohon diceritakan Pak. Alhamdulillah bagus pengalamannya Pak. Cuman kita perlunya itu mungkin setiap 2 minggu sekali mungkin diadakan pelatihan seperti itu. 2 minggu sekali ya. Pelatihan bertahap. Dan itu pun tidak perlu lama, mungkin sekitar 30 menit, 1 jam itu sangat efisiensi sekali gitu. Saya rasa itu ya? lewat cara apa namanya Zoom itu. Itu lebih efektif ya, Iya, seperti itu ya. ya seperti itu Pak. Karena kalau kita ada masalah apa yang mau kita tanyakan itu kan bisa langsung lewat sana. Ya nanti coba disampaikan ke ini kan sebagai supervisingnya juga LBH ya atau BH ya. Iya. Organisasi Penegak Hukum yang dari NTB ya. NTB. Akan nanti coba disampaikan terkait dengan ide-ide ini ya. Jadi Iya. Kalau kayak kemarin yang apa namanya, yang dari pagi sampai sore itu agak kurang efektif saya rasa, karena kita sudah ini apa namanya, sudah mulai ngantuk apa segala macam kan. Iya, Terus psikologisnya sudah mulai lelah. iya, karena kita laptop terus kayak gini. Iya. Oke. Baik. Iya. Saya sudah menangkap anunya ya. Keinginan saya mudah-mudahan bisa ada solusi terkait hal tersebut. Kemudian selanjutnya Pak Idham, ini terkait dengan kita sering ini mendengar pernikahan dini ini ya, yang kita apakah di sana sudah ada semacam awik-awik lah atau hukum adat lah yang bisa menyelesaikan permasalahan ini, karena kebanyakan kita di Lombok terutama ya ini masalah pernikahan dini ini agak runyam gitu ya penyelesaiannya. Ya, saya pengen dengar nih di Dusus di Batu Gonggong nih, untuk penyelesaian secara adatnya itu ada tidak? Kalau di Batu Kumbung khususnya untuk saat ini Pak, memang untuk pernikahan dini kita kembali ke undang-undang Bang. Jadi memang kita dari Pak Kepala Desa sampai Pak Kadus sampai Pak RT-nya pun memang kalau misalnya dia sudah menyalahi aturan, terus memang umurnya itu memang belum masuk standar lah gitu Pak. Standar 19 tahun gitu kan, belum bisa memenuhi. Kita emang tidak berani menyelesaikan. Tidak berani menyelesaikan, tidak berani menghadiri atau gitu Pak. Cuman ada beberapa kasus yang belum lewat 1 bulan ini Pak. Masih fresh, masih sangat fresh. Itu di salah satu dusun yang ada di Desa Batu Kumbung. Itu umur yang cowoknya masih 17 tahun kalau tidak salah, yang ceweknya masih 15. Itu masih sangat-sangat dini kan? Iya, masih SMA berarti ya. Masih SMA sama masih SMP kalau nggak salah itu. Itu salah satu caranya itu, targetnya kan untuk memisahkan ya. Iya betul. Nah, terus kalau adatnya Lombok itu kan ada maling lah namanya Pak kan. Nah, si cewek ini dibawa ke rumah salah satu keluarga yang si cowok gitu kan. Nah, adat Lombok kan maling ya gitu. Nah,
untuk bisa merayu mereka untuk mereka bisa pulang dan kita bisa pisah mereka gitu untuk tidak terjadinya pernikahan itu, ada salah satu trik yang dilakukan oleh kepala dusun yang ada di dusun itu. Triknya itu untuk dia telepon dulu si pihak cowok. Oke. Ayo pulang, kita akan bantu proses pernikahan kalian katanya gitu. Oh, Jadi ya dijanjikan seperti itu. Tapi sebenarnya ini ada triknya. Iya, ada triknya. Oke. Agar mereka juga punya masa depan gitu, Pak. Betul. Dan akhirnya mereka pun senang, Pak. Akhirnya mereka senang, mau dijemput lah gitu. Oke, kita jemput. Nah, pas dijemput, pas nyampe rumah, keluarga si cewek juga udah nunggu. Iya. Jadi keluarga cowok sama keluarga cewek ini memang udah sepakat untuk memisahkan mereka gitu. Oh, iya. Karena kan umur masih sangat-sangat dini kan. Iya. Terus secara hukum mereka juga nggak berani dinikahkan lah gitu. Melanggar aturan lah gitu kan. Nah, terus pas nyampe di rumah si cowok, si pengantin pria sama pengantin wanita ini ya kaget lah gitu, Pak. Kok ada keluarga saya gitu. Iya. Oh, gitu. Nah, akhirnya disitulah terjadinya kesepakatan lah antara kedua belah pihak. Kesepakatannya itu nanti kalau misalnya kalian memang benar-benar mau menikah, ayolah tunggu 19 tahun dulu gitu. 19 tahun dulu. Kalau misalnya kalian memang benar-benar istilahnya itu kata romantisnya itu saling mencintai lah gitu, Pak, itu. Iya. Tunggulah sampai umur 19 baru kalian menikah. Kami tidak melarang kalian menikah, cuman kalau secara hukum yang ada di Indonesia memang kita kalau menikahkan kalian itu memang kita kena hukum. Iya. Melanggar hukum. Apalagi kan kalau Pak Kades atau Pak Kadusnya yang menyaksikan di sana terus mereka berani melakukan apa namanya itu? Menyaksikan pernikahan itu, proses pernikahan itu kan mereka juga kena hukum 6 bulan kalau nggak salah ya. 6 bulan kurungan penjara. Jadi memang sangat-sangat kita hindari, Pak, kalau yang ini. Iya. Betul. Jadi ada semacam kebijakan dari keluarga masing-masing juga. Iya, memang harus tetap ada negosiasi dan itu. Walaupun prosesnya panjang ya. Iya. Walaupun memang yang kemarin itu memang dengan cara kita sedikit membohongi lah. Tapi kita bukan bilang itu membohongi ya, tapi itu trik lah ya. Iya. Trik untuk menyelamatkan Ya. menyelamatkan keluarga masing-masing. Iya. Jadi komitmen daripada Desa Batu Gombong sangat-sangat berkomitmen, sangat-sangat berkomitmen. Luar biasa ya. Iya. Wah, iya. Kita sangat mengapresiasi itu, Pak. Iya. Idham ya. Kemudian Pak Kadus satu lagi nih terkait dengan ya karena Bapak Kadus Pak Janardi langsung bersentuhan. Betul. Iya. Ini kira-kira Pak Janardi strategi untuk kedepannya nih terkait dengan banyak nih kita dengar peredaran narkoba anak ini kan kemudian masalah remaja dan sebagainya nih, apa sih yang Bapak lakukan dan gampang diterima oleh generasi muda di sana, Pak, supaya bisa menghindari atau melanggar hukum gitu, Pak? Silakan, Pak. Kalau tiang pribadi di dusun itu khususnya untuk remaja-remaja itu kita melakukan kita bentuk suatu organisasi di dusun, Pak. Komunitas. Taruna. Namanya itu organisasi Bajang Gubuk namanya. Oh, Bajang Gubuk. Iya, tempat wadah mereka untuk bersilaturahmi, berkegiatan, dan kegiatannya itu kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif seperti kegiatan gotong royong, kegiatan ngopi bersama, mungkin hampir setiap malam minggu kita adakan ngopi bersama. Ada edukasi hukum di situ, Pak? Ada. Dan apapun yang mereka mau tanyakan di sana juga ada saya. Mereka bisa langsung bertanya di sana, dan kita juga di dusun saya itu kita melakukan yang namanya kegiatan ronda malam juga, Pak, untuk mengantisipasi. Tetap dia di sana. Untuk mengantisipasi kasus pencurian. Karena di dusun-dusun sebelah pun
masih banyak kasus pencurian. Nah, dan di dusun saya alhamdulillah sudah bisa kita tekan, dan alhamdulillah mulai dari remaja, mulai dari yang baru lulus SMA itu sudah diwajibkan untuk ikut kegiatan ronda malam. Ada peraturannya Pak di situ. Iya, dia iya. wajibkan Iya, luar biasa dan- ya. Kalau tidak ikut sanksinya apa Pak? Kalau tidak ikut itu sanksinya kalau mereka butuh ke kepala dusun, giliran kita sebagai kepala dusun yang Oh itu Baik. Jual mahal. Jual mahal sih kita. ya seperti itu sudah. Iya iya iya. Bagus. Jadi Trik. pemuda motivasi jadinya supaya tidak melewatkan kegiatan ini kan gitu ya, kan bersifat positif gitu ya. Oke. Jadi kita cukup banyak mendapatkan informasi ya dari aparatur Desa Kumbung ya. Iya, Saya alhamdulillah. sangat senang ini dan melihat perkembangan ini dari semenjak pelatihan paralegal itu, dan sampai saat ini banyak hal-hal yang bisa kita rasakan Pak ya untuk terkait penyelesaian hukum di masyarakat. Mungkin untuk segmen kita untuk yang terakhir Pak, saya mungkin pengen dengar closing statement nih, harapan-harapan mungkin, kemudian kendala daripada selaku Bapak menjadi paralegal ini ya, di Posbakum Des Pak? Posbankum Desa Batu Kumbung. Posbakum Desa Batu Kumbung ya. Ya. Silakan dari Pak Janardi mungkin. Closing statementnya. Untuk harapan saya ke depannya untuk Posbankum Desa Batu Kumbung itu semoga bisa semakin mengayomi, dan semoga permasalahan di tingkat dusun bisa terselesaikan di Desa Batu Kumbung tanpa sampai ke meja hijau, termasuk ke kepolisian segala macam. Semoga kedepannya Posbankum Desa Batu Kumbung bisa menjadi lebih baik lagi, lebih berkembang lagi. Mungkin cuma itu saja Tapi harapan saya. sarana mungkin Pak ya yang Ya, bisa untuk- menarik warga nih supaya bisa menyelesaikan masalah di kantor desa Iya, gitu Pak iya. ya. Ya, kita tunggu inovasi-inovasinya mungkin ya. Mungkin dari Pak Idham. Silakan Pak Idham. Kalau saya lebih berharap ke Kemenkum NTB ya, yang kemarin memfasilitasi kami ya, Iya, iya. fasilitasi kami di pelatihan paralegal itu. Saya sangat setuju sekali sama Pak Janardi tadi. Memang kita yang baru-baru ini memang sangat-sangat butuh bimbingan, sangat-sangat butuh bimbingan. Jadi jangan nanti saat kita disebut paralegal tapi malah kita tidak tahu apa-apa gitu Pak. Oh, Jadi kita ini masih sangat-sangat ingin mau belajar gitu. Nah, jadi tinggal nanti kita memohon bimbingan aja gitu Pak. Oke, siap. Jadi misalnya entah itu bimbingan langsung atau bimbingan secara daring, itu bebas lah. Misalnya nanti kalau misalnya ketemu langsung kan kita yang bisa berkunjung ke sini gitu, mendapatkan pelatihan-pelatihan khusus yang awam-awam aja gitu Pak, yang bisa kita selesaikan secara mediasi gitu Pak. Oke. Karena kan memang kita kan tingkatnya memang hanya tingkat mediasi kan. Nah, misalnya apalah tindakan hukum secara mediasi yang bisa kita selesaikan gitu, agar kita nanti bisa menyelesaikan permasalahan. Semoga tidak sampai ke meja hijau seperti kata Pak Janardi tadi. Kita bisa benar-benar bisa bermanfaat untuk masyarakat luas lah gitu Pak, khususnya di Desa Batu Kumbung gitu sih. Oh, baik ya. Semoga kolaborasi yang diharapkan ini Amin. bisa secepatnya Pak ya. Siap, Terutama ini siap, kan Pak. untuk Kami tunggu. meningkatkan kompetensi ya, Iya, yang diharapkan ya terkait iya, dengan betul. penyelesaian, karena kasus-kasus kan berkembang terus ya. Iya betul. Bagaimana trik-triknya untuk mempermudah penyelesaian, Iya. terutama setelah disahkannya atau diundangkannya KUHP kita, KUHP nasional kita ini kan restoratif justice ini Pak Ya yang betul yang baru. lebih utama ya, cara-cara damai lah, Iya. jujur damai begitu. Baik, Pak Idham, Nggih. Pak Janardi, Nggih. Siap. saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas Sama-sama Pak. kedatangannya. Kami juga terima kasih. Ya. Oke, sobat hukum, tibalah kita di
penghujung acara pada pagi hari ini. Ternyata mendapatkan keadilan itu saat ini sangat mudah dan dekat dengan kita, ya. Jadi bagi masyarakat, terutama di desa dan kelurahan yang memiliki permasalahan hukum, silakan untuk bisa mengakses pos bantuan hukum dan kelurahan yang ada di masing-masing kantor desa ataupun kelurahan untuk mempercepat proses penyelesaian kasus hukum. Apabila mungkin podcast ini dirasa bermanfaat, silakan di subscribe, like, dan share video ini seluas-luasnya agar masyarakat yang lain bisa mengetahui atau mengakses informasi-informasi terkait bantuan hukum yang ada saat ini. Demikian Pak Idham. Siap, terima kasih banyak Pak Nopal. Nopal. Ya, Terima kasih banyak. kita akhiri podcast ini. Semoga kita bertemu lagi Amin. untuk sesi selanjutnya ya. Amin, amin. Baik, kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Alhamdulillahirabbil warahmatullahi alamin. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.